Dia Kristen Batak Protestan Aboloni Kuria na Badia Kuria Hatoban Dia Kristen Batak na Badia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Secara khusus untuk jemaat HKBP Banyuwangi, kiranya minggu ini di Minggu Palmarum ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tetap dalam rasa syukur kepada Tuhan. Di Minggu Palmarum ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, berita sukacita untuk meneguhkan iman kita, secara khusus menyambut Jumat Agung dan Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya akan membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu dia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa saat ini kita sudah sampai dan masuk ke Minggu Palmarum, yaitu minggu terakhir sebelum kita merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah. Minggu Palmarum ini mengingatkan kita kepada peristiwa di mana Yesus masuk ke Yerusalem dan memberikan dirinya untuk disalibkan sebagai korban penebusan untuk keselamatan dan pengampunan dosa-dosa kita. Hal ini sangat jelas dituliskan dan disaksikan oleh keempat kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan nas khotbah kita hari ini diambil dari Injil Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem, kita pun tentu ingat, dan baru kita sudah baca, ada begitu banyak orang yang sangat bersukacita, yang sangat antusias dan memberikan respon yang begitu luar biasa ketika mereka baru saja mendengar bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sukacita mereka dilambangkan
bagaimana mereka mengambil daun-daun palem dan ranting-ranting pohon palem, dan mereka menaburkannya di jalan menyongsong atau menyambut kedatangan Yesus. Ranting palem atau daun palem itu menjadi gambaran sekaligus menjadi tanda yang memberikan pesan bagi kita bahwa sukacita mereka didasarkan pada kedatangan Yesus yang datang membawa kemenangan. Memang sangat lazim pada masa itu seorang raja yang datang membawa kemenangan, membawa keselamatan, membawa kejayaan akan disambut dengan sorak-sorai, akan disambut dengan daun pohon palem yang oleh orang banyak. Dan mereka yakin bahwa Yesus adalah Raja yang memberikan kemenangan, yang memberikan kejayaan, yang memberikan keselamatan. Itu sebabnya mereka berseru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Almarum ini salah satu pesan dan yang harus kita miliki dan kita rasakan adalah bagaimanapun kita juga harus bersuka cita, sebab Yesus datang bukan saja ke Yerusalem, tetapi kita mengimani Dia yang datang pada masa itu ke Yerusalem, Dia pula yang datang pada saat ini ke dalam kehidupan kita, ke dalam hati kita, ke dalam persoalan kita, ke dalam pergumulan kita. Dia datang membawa kemenangan, Dia datang membawa kesembuhan, Dia pun juga datang membawa keselamatan. Namun mungkinkah, bagaimanakah kita bersuka cita di tengah situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 masih melanda dunia ini dan juga masih melanda kehidupan dan di tengah-tengah kita saat ini? Mungkinkah kita bersuka cita? Mungkinkah kita bersorak-sorai? Saya yakin menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah nanti ada sebuah perasaan, ada sebuah kerinduan dalam hati kita, dalam diri kita, bagaimana kita untuk bersama-sama bersekutu merayakan Paskah dan Jumat Agung ini secara bersama-sama di gereja. Tetapi di sisi yang lain, sebagai warga negara, kita pun harus patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimanakah kita selanjutnya? Di satu sisi kita harus bersuka cita, bersorak-sorak, tetapi di sisi yang lain kita harus berdiam diri. Dari firman Tuhan saat ini ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita menyambut kedatangan Yesus Kristus, Raja keselamatan kita yang akan datang menyongsong kehidupan kita. Yang pertama, bersukacita dan bersorak-sorak. Mari arahkan hati dan hidup kita kepada kedatangan Yesus Raja keselamatan kita. Menjadi sebuah tradisi bagi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu, menjelang hari raya Paskah, kota Yerusalem itu telah didatangi oleh banyak orang dari berbagai penjuru daerah. Bukan saja orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, tetapi terutama ialah orang-orang banyak datang dari berbagai penjuru untuk merayakan Paskah bersama-sama di Yerusalem. Biasanya mereka datang sehari sebelum untuk mempersiapkan diri, menyucikan diri atau membersihkan diri menjelang perayaan Paskah yang akan dirayakan di Yerusalem. Pada saat itu ketika mereka sudah di Yerusalem dan mereka mendengar
bahkan bukan sekedar mendengar, dan mereka mencari. Akankah Yesus datang ke Yerusalem merayakan Paskah bersama-sama dengan mereka? Dan ketika mereka mendengar jawaban berita bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, maka pada saat itu juga mereka memberikan respon yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Mereka mengambil daun-daun palem dan menaburkannya di jalan menyongsong kedatangan Yesus ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang banyak itu datang dari berbagai kalangan, dari berbagai persoalan, dari berbagai pergumulan. Mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang merindukan kemenangan. Mereka juga adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Yesus dan kehadiran Yesus. Sebab mereka tahu, seperti yang kita baca dalam perikop ini di ayat 17, hal yang mendasari mereka begitu antusiasnya merindukan kedatangan Yesus, kehadiran Yesus, dan merindukan kemenangan dan keselamatan sampai mereka bersorak hosiana, karena mereka sudah melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus melakukan berbagai tanda-tanda mujizat secara khusus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ternyata itu menjadi fondasi iman bagi mereka, dan mereka bersaksi bahwa Yesus adalah Raja Israel yang datangnya dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak itu menyambut Yesus, dan mereka adalah orang-orang dari berbagai persoalan, dari berbagai pergumulan. Mereka bukan orang-orang yang sudah mapan, atau mereka bukan orang-orang yang tanpa persoalan dan tanpa pergumulan dalam hidup ini. Maka juga mereka sama dengan kita, memiliki persoalan, memiliki pergumulan, memiliki tekanan kehidupan. Tetapi satu hal yang mau kita saksikan dan mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, sekalipun mereka tinggal di tempat yang sangat jauh dari Yerusalem, kerinduan rohani mereka untuk merayakan Paskah bersama di Yerusalem, kerinduan hati mereka untuk berjumpa dengan Yesus, kerinduan mereka untuk merayakan kemenangan dan keselamatan itu ternyata mampu menguburkan segala persoalan dan pergumulan mereka. Seolah-olah kedatangan mereka tanpa beban ke Yerusalem. Mereka meninggalkan seluruh persoalan kehidupan karena mereka sungguh-sungguh fokus dan mengarahkan hidup, hati, dan pikirannya kepada kedatangan Yesus Raja Keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kita pada saat ini. Di satu sisi kita mengalami persoalan yang sama di tengah merebaknya COVID-19 ini. Dan di sisi-sisi yang lain kita memiliki pergumulan yang masih banyak juga. Sebab COVID-19 ini berdampak pada semua sisi kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi dan keagamaan kita, dan kehidupan kita bergereja. Tetapi mungkinkah di tengah situasi yang terjadi saat ini kita bisa memiliki respon, kita bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang banyak? Jikalau kita memiliki kerinduan dan rasa yang begitu besar untuk menyambut kemenangan kita, menyambut keselamatan kita yang akan kita rayakan nanti pada Jumat Agung dan Paskah, saya percaya kita pun saat ini bersuka cita. Sebab kita tahu Yesus yang datang ke Yerusalem itu, dia jugalah yang datang memasuki kehidupan kita saat ini, memasuki persoalan dan pergumulan kehidupan kita saat ini. Dia datang mau menyelamatkan kita, dia datang mau menyembuhkan kita, dia datang mau menolong kita.
Maka mari arahkan hati, pikiran, kehidupan kita kepada kedatangannya, dan tetap bersukacita dan bersorak-sorak sambil berseru, Hosiana, selamatkanlah kami ya Tuhan, sebab Dia adalah Raja yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, dari firman Tuhan ini bagi kita disampaikan bahwa kemenangan dan keselamatan itu tidak selamanya harus diperoleh dengan kekerasan dan senjata. Tetapi kemenangan dan keselamatan itu dapat kita peroleh dan kita miliki dengan cara yang sangat sederhana. Dunia ini sangat cenderung memahami bahwa seorang raja atau seorang pemimpin akan tampil penuh dengan kegagahan, kemewahan, dan keistimewaan. Dan penyambutannya juga sangat luar biasa. Dan telah mempersiapkan segala sesuatu. Bila seorang pemimpin atau seorang raja akan datang ke suatu tempat atau ke suatu kota. Tetapi bila kita melihat ketika Yesus memasuki Yerusalem, Dia hanya mengendarai atau menaiki seekor keledai muda. Transportasi yang sangat hina pada saat itu. Timbul pertanyaan dalam diri, mungkinkah atau pantaskah Dia itu disebut sebagai seorang raja, sementara Dia datang hanya dengan seekor keledai muda? Apalagi kalau kita melihatnya dari sisi duniawi, bagaimana ketika Salomo pada masa dia menjadi raja di Israel, dia selalu ditandu oleh para pengawal dengan tandu dari emas dan perak. Tetapi Yesus sendiri datang dengan menaiki seekor keledai. Mungkinkah Dia bisa disebut sebagai seorang raja? Apalagi raja keselamatan yang datang dari Tuhan. Bagaimana mungkin orang banyak itu berani menyerukan Hosiana, berani menyerukan diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, sementara Yesus hanya menaiki seekor keledai muda? Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi Tuhan Yesus menyatakan sebuah paradigma baru bagi kita pada saat ini, bahwa tidak selamanya kemenangan, bahwa tidak selamanya keselamatan itu diperoleh dengan peperangan, diperoleh dengan kekerasan atau dengan senjata, ditampilkan dengan kegagahan dan kemewahan. Tetapi Yesus, Raja Israel itu, Dia datang membawa kemenangan, Dia datang membawa keselamatan, Dia datang membawa kesembuhan dengan cara yang sederhana, penuh dengan kerendah hatian, penuh dengan pengorbanan dan kelemah lembutan, untuk memberikan kita sukacita, keselamatan, dan kesembuhan. Hal ini menjadi serupa dan semakin meyakinkan kita terhadap apa yang kita lakukan saat ini sebagai anjuran dari pemerintah untuk melawan musuh kita bersama, musuh global COVID-19 saat ini. Lazimnya perlawanan itu dilakukan dengan senjata, dilakukan dengan kekerasan. Bahkan kita akan keluar dari rumah kita sendiri dan akan maju berperang, menyerang markas lawan. Itulah peperangan dan itulah perlawanan menurut konsep duniawi. Tetapi belajar dari Yesus bagaimana Ia memberikan kemenangan dan keselamatan dalam bentuk kesederhanaan dan sangat paradoks berbeda
dengan apa yang ditawarkan dan dipahami oleh dunia ini, kita juga melakukan itu saat ini. Kita melawan virus ini dari rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, berdoa di rumah, tanpa harus keluar melawan peperangan, melawan musuh-musuh kita, yaitu COVID-19. Dengan melakukan social distancing atau physical distancing, ini menjadi upaya yang sangat sederhana, tetapi penuh pengorbanan, penuh kelemah lembutan, dan penuh dengan kesederhanaan. Dan kita yakin bagaimana Yesus yang menang itu, bagaimana Yesus yang menyelamatkan itu, tanpa harus dengan kekerasan, tanpa harus dengan perlawanan, dengan senjata, dengan peperangan. Demikian juga dengan kita saat ini, kita pun akan menang melawan musuh kita, sekalipun kita harus berdiam diri di rumah. Dengan physical distancing dan social distancing, dengan menjaga kebersihan kehidupan kita, kebersihan diri kita, dan kebersihan rumah kita, inilah cara yang terbaik untuk melawan musuh kita bersama saja. Saya percaya atas pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kita lakukan saat ini dengan beraktivitas dan beribadah dari rumah menjadi salah satu hal yang paling luar biasa untuk melawan musuh kita bersama, dan kita akan dimenangkan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ketiga dari firman Tuhan hari ini ialah bagaimana agar iman dan imun kita bertambah dan bertumbuh. Di tengah masih merebaknya COVID-19 ini, salah satu yang dianjurkan oleh protokoler kesehatan bagi seluruh kita manusia ini adalah menjaga dan menambah daya tahan tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita, yaitu dengan pola makan yang benar, makanan yang bergizi, air putih yang cukup, dan juga istirahat yang cukup. Dan semua orang telah melakukan itu, karena bagi kita kesehatan itu sangat berharga. Namun melalui firman Tuhan hari ini, selain menambahkan dan menumbuhkan imun kita untuk menghadapi COVID-19 ini, kita juga tidak boleh lupa yang harus kita tambahkan dan harus kita tumbuhkan dalam diri kita sebagai orang-orang percaya adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam perikop kita hari ini, iman para murid dan orang banyak itu pun bertumbuh dan bertambah seiring dengan perjalanan waktu di mana mereka menyaksikan berbagai tanda-tanda mukjizat yang dilakukan. Dan seiring dengan waktu mereka pun semakin mengerti tentang firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus kepada mereka. Mula-mula para murid tidak mengerti tentang semua peristiwa yang terjadi pada masa itu. Tetapi ketika Yesus menyatakan kemuliaannya dan atas pertolongan Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus pada mereka, mereka pun mengerti dan mereka pun memahami arti dari semua yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus sampai pada ia masuk ke Yerusalem. Demikian juga dengan orang banyak. Ketika mereka mengikuti perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya, dan mereka memperhatikan tanda-tanda mukjizat, dan juga mereka mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka hari-hari iman mereka semakin bertumbuh dan bertambah. Itu sebabnya mereka sangat bersukacita menyambut dan menyongsong kedatangan Yesus ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun harusnya demikian. Setiap hari bagi kita diberikan firman kehidupan. Setiap hari bagi kita Tuhan menyatakan karya dan kebesaran.
bagaimana Ia menjaga, bagaimana Ia melindungi, bagaimana Ia menyertai kita, bagaimana pula Ia memberkati dan mencukupi segala yang perlu dalam kehidupan kita. Maka bila kita semakin menyadari bahwa semuanya itu atas kemurahan dan pertolongan Tuhan, itu sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup, menjadi fondasi dan iman. Apalagi kita yang sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, yang menjadi simpul dan klimaks dari kasih dan kebesaran Tuhan bagi kita umat manusia dan dunia. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi puncak kasih Allah kepada dunia ini. Ia memberikan dirinya menjadi korban keselamatan kita, dan itu menjadi fondasi dan dasar dari iman dan pengharapan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini biarlah iman kita bertambah, imun kita juga bertumbuh, dan kita menang melawan pandemi COVID-19 ini. Dan hingga saatnya kita boleh berkumpul kembali, bersekutu, beribadah, memuji nama Tuhan di gerejanya yang sudah kita rindukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.